اقرأ أنت الطالب. شهر رمضان من ميدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. اقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا نعم. يدبر الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه وهو على كل أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون. يفصل الآيات لقوم يعلمون. في أي سورة هذه الآية؟ سورة يونس. بارك الله فيكم. واسمه ايه؟ رمضان كذا. ارجع إلى رمضان. أعطي ميكروفون. استمر على قراءة لا تقل رأى. وكان الإنسان عجولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وسط Wasat. Ayat kan? Barakallahu fikum. Masya Allah. Allah ibarik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan berkah semuanya. Juga kepada para wisudawan dimohon untuk menaiki panggung utama satu persatu. Ahmad Fauzan bin Syamsu Rizal asal Medan. Aldin Abi Ilyasa bin Supriyo Hadi asal Mojokerto. Syahrul Ramadan Sofa Siagian bin Sofyan Siagian asal Medan. Ammar Syarif bin Muhammad Farid asal Malang. Agil Abyudaya bin Rubi Subagiono asal Lampung. Yaitu pengumuman khotimin terbaik angkatan ke-8 pada tahun 2026. Masya Allah. Dan tentunya yang dipilih menjadi khotimin terbaik itu tidak asal-asalan, ada kriteria-kriteria Wah. khusus. Kriteria seperti apa itu kira-kira? Mungkin sebelum saya bacakan kriteria terbaik khotimin, for your information, bahwasannya terbaik khotimin pada tahun 2026, angkatan ke-8 berjumlah 3 orang. Adapun kriteria terbaik khotimin, yang pertama, kedisiplinan. Mereka yang terpilih menjadi khotimin terbaik, disiplin dalam murajaah, disiplin dalam setoran hafalan, dan juga disiplin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tahfidz yang lainnya. Intinya disiplin, Bung ya? Disiplin. Disiplin. Kriteria yang kedua, bacaan dan hafalan. Mereka-mereka yang terpilih menjadi terbaik khotimin memiliki hafalan dan bacaan paling unggul di antara yang lain. Masya Allah. Paling unggul ya. Iya, paling unggul, Bung. Nah, semakin penasaran ini kira-kira ini. Ya, semakin penasaran siapa kira-kira yang akan dinobatkan sebagai Ahsanul Khotimin pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu bisa langsung dibacakan saja, Bung. Setelah melalui proses yang panjang dan penilaian atau penyeleksian yang ketat yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Asatidzah Jam'iyatul Busyra li Tahfidzil Quran, maka kami umumkan peserta terbaik khotimin angkatan ke-8 pada tahun 2026. Siapakah yang akan menjadi khotimin terbaik pada tahun kali ini? Terbaik khotimin angkatan ke-8 pada tahun 2026. Selamat kepada Ananda Abdullah Kafabih dari Probolinggo, Ananda Nabil Akbar dari Aceh, dan Ananda Syahrul Ramadan dari Medan. Kepada nama-nama yang telah disebut untuk segera naik ke atas panggung. فنطلب من سماحة مدير المعهد أبويا الحبيب علي زين العابدين ابن الحبيب حسن بن أحمد بهرون أن يتشرف بتسليم الهدايا.
ونطلب أيضا من سماحة الرئيس العام لجمعية البشرى لتحفيظ القرآن صلوا على النبي محمد. Selamat pada para terbaik khotimin Angkatan Gen 8 pada tahun 2026. Selain mendapatkan apresiasi dan hadiah, pada malam hari ini Busyrah syarah lakum bahwasannya Abuya telah memberikan beasiswa pondok. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ilaikumul an بلب اللقاء من الموعظات والتوجيهات نسترشدها على سلوك رب البريات التي تجنبنا طريق أباليس والمحرمات فالأحق بإلقائها المفخر فضيلة الحبيب علي رضا ابن الحبيب حسن بن أحمد بهرون فليتفضل مشكورا. Kini tibalah kita pada inti acara malam hari ini. Mari sejenak kita pusatkan hati dan pikiran untuk menyimak untayan mau'izah hasanah dan taujihat yang akan dihaturkan langsung oleh Yang Mulia Al-Habib Ali Ridha bin Hasan Baharun. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita merasakan kehadiran ruhnya insyaallah muassis hadzal ma'had wa muassisa hadzal ma'had Abuya Al-Habib Hasan Ibnul Habib Ahmad Baharun wal Hubaba Khadijah bintul Habib Muhammad Al-Hinduan, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati mudir hadzal ma'had Abuya Al-Habib Ali
Zainal Abidin Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Rais Kisim Tarbiyah Ustazuna Al-Ustadz Kiai Haji Qaimuddin, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Rais Jam'iyah Al-Busra, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Ismail Amin. Sama-sama kita muliakan Ustadz Saleh Al-Attas, Ustadz Ismail Ayub, dan semua pengurus dan semua asatidz yang hadir bersama kita semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati juga para wali santri daripada wisudawan tahfidz Al-Quran pada malam hari ini, dan para semua yang menjalani program tahfidz Al-Quran, dan semua thalabah, semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya, semoga kalian semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan semua urusannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir diminta untuk berbicara di mimbar ini, dan sebenarnya Al-Fakir enggak pantas untuk berbicara di sini. Dan ini suatu kemuliaan bagi Al-Fakir dan bagi kita semuanya. Bahkan ini adalah sebagai bentuk untuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak cara. Tapi termasuk yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram zi syaiba al-muslim wa hamilil Qur'an. Termasuk daripada membentuk, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang yang tua. Menghormati orang yang tua, yang muslim, yang mukmin, dan termasuk daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan penghafal daripada Al-Quran. Maka sebenarnya hakikatnya kita semuanya di sini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini adalah mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini adalah mengagungkan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang tiada pernah berhenti, mukjizat yang tiada pernah terputus, mukjizat ila yaumil qiyamah. Kalau kita melihat mukjizat semua nabi, baik itu mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu mukjizat sudah terjadi dan sudah berlalu, tidak akan ada lagi di zaman ini. Tapi mukjizat terbesar, mukjizat termulia yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Quran, terus akan ada, terus akan ada sampai hari kiamat. Siapa yang menjaga mukjizat tersebut setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang terus menjaganya sampai hari kiamat? Tidak lain yang menjaga mukjizat dan membawa mukjizat Al-Quran tersebut adalah penghafal Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang bukan pernah bisa dihapus, nggak akan pernah bisa dirubah seperti kitab Injil, kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain yang bisa mereka merubahnya, bisa mereka menggantinya. Tapi mukjizat Al-Quran satu huruf pun mereka tidak akan mampu untuk merubah atau menggantinya, dan itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Maka beruntung mereka yang telah bangun, yang telah berdiri tadi untuk menjadi peserta wisudawan khatmul Quran. Maka di dalam diri mereka daripada Al-Quran itu menjadi kemuliaan dan kebanggaan yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, wa hifduhu adimatun wa hifduhu maziyatun adima wa qimatun la tustara bikima. Menghafal Al-Quran adalah maziyah, keistimewaan yang adimah, bukan hanya keistimewaan biasa, tapi keistimewaan yang sangat agung, warudbah, kedudukan yang tinggi, la tustara bikima, yang tidak bisa dibeli dengan seberapa banyak pun uang yang kita berikan. Bukan karena mereka yang sudah menghatapkan hafalan Qur'annya, mereka membeli dengan uang, mereka membeli dengan jabatannya, dengan nasabnya, dengan amal yang enggak. Tapi itu khususiyah keistimewaan
yang Allah pilih untuk mereka, diberikan kepada mereka semuanya, maka beruntung mereka semuanya. Berapa banyak di zaman sekarang ini mereka jauh daripada Al-Quran. Berapa banyak mereka di zaman ini bahkan tidak membuka lembaran Al-Quran mungkin kecuali di bulan Ramadan, bahkan tidak menghafal dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi kita lihat bagaimana mereka yang tadi sudah diwisuda, mereka setiap harinya hidup dengan Al-Quran. Pagi dengan Al-Quran, siang dengan Al-Quran, sore dengan Al-Quran, malam dengan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai teman mereka, mereka menjadikan Al-Quran sebagai hobi mereka, menjadikan Al-Quran sebagai teman duduk mereka selalu setiap harinya. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan man qara al-Quran aw man hafidhal Quran faqad udrijatin nubuwatu baina jambihi. Maka sesungguhnya siapa yang Allah berikan hafalan Quran di dalam dirinya, berarti sesungguhnya ada kenabian dan risalah yang Allah titipkan di dalam dadanya. Karena mereka adalah penerus-penerus dan pembawa daripada Al-Quran, yang itu adalah mukjizat paling agung. Kita lihat bagaimana mereka berjuang tidak mudah. Mereka memulai hafalan Quran dari juz amma atau dari juz pertama, yang mereka tentunya membaca berulang-ulang setiap harinya. Ketika mereka berusaha untuk menghafal dan mereka sudah menghafal 1 juz, 2 juz, itu terus diulang setiap hari dan setiap hari, yang berarti artinya lisan mereka tiap hari sibuk untuk membaca Al-Quran. Telinga mereka setiap hari digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan mata mereka digunakan untuk memandang Al-Quran, yang itu kemuliaan yang luar biasa. Dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dikatakan oleh beliau, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalina bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim huruf walakin alifun huruf wa lamun huruf wa mimun huruf. Nabi Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia akan diberikan 1 pahala. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, dan 1 pahala itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali pahala. 1 huruf minimal dilipat gandakan sampai 10 kali pahala. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, itu bagi mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan apa adanya. Tapi siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk, maka setiap hurufnya bukan 10 hasanah, tapi setiap hurufnya dilipat gandakan 25 hasanah, 25 kali lipat. Bahkan kalau dia membacanya dalam keadaan duduk dan dia dalam keadaan sholat, dalam keadaan duduk tersebut, maka setiap hurufnya dilipat gandakan 50 kali lipat. Dan kalau dia membacanya dalam keadaan sholat dan dia berdiri dalam sholatnya, maka setiap hurufnya dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Itu minimal 100 kali lipat per huruf. Dalam 1 lembar aja kita hitung berapa huruf yang ada di dalam Al-Quran. Belum lagi mereka, Masya Allah, di pondok pesantren ini mereka belajar ilmu nahu. Mereka tahu ini ayat dibaca rafa, ini ayat dibaca nasab, ini ayat dibaca majrur. Dikatakan dalam kitab Istimar Al-Yani'ah oleh Habib Muhammad bin Hadi Asgaf, dalam riwayat dikatakan, man qara al-Qur'an wa huwa ya'lam lima rufi wa lima nusib kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'ah hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran dia tahu kedudukan i'rabnya, kedudukan nahunya, apa dia adalah apa huruf tersebut dibaca dengan rafa, apa dihukum dengan hukum nasab dalam i'rab atau dalam nahunya, maka kalau dia faham akan itu, maka per hurufnya bukan 10, bukan 100, tapi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka tidak heran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadisnya, Iqra yuqal li sahibil Quran, Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqraha. Maka nantinya ketika mereka manusia semuanya dalam keadaan tidak pasti di mana tempat mereka, di surga atau di neraka, mereka semuanya berharap untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, panggilan akan datang kepada penghafal Al-Qur'an. Panggilan akan mengatakan kepadanya, Iqra waratil, wahai orang yang menghafal Al-Quran, bacalah dan tartillah
dan naiklah setinggi-tingginya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda membacanya Al-Qur'an, dan kedudukan Anda nantinya akan menjadi tinggi tergantung sampai akhir, sampai ayat terakhir mana yang Anda baca ketika di dunia. Yang artinya semakin banyak seseorang membaca ayat suci Al-Quran, maka semakin tinggi derajat surganya. Maka kita tidak ragukan lagi, mereka yang menghafal Quran pastinya setiap hari membaca Al-Quran 2 juz, 3 juz, 4 juz. Kita yang nggak menghafal Quran 1 juz belum tentu kita baca setiap hari, tapi mereka setiap harinya berjuz-juz untuk membaca Al-Quran, dan yang artinya mereka akan berada di tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oleh karena itu, orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya untuk hadir wisuda Al-Quran, beruntunglah kalian semuanya. Yang kita tahu bahwasanya kalian sebagai orang tua wisudawan tahfidz Al-Quran, kalian nantinya akan diberikan oleh anak-anak kalian syafaatnya. Kita mungkin berlumuran dosa, kita mungkin banyak melakukan kemaksiatan, kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada azab Allah Subhanahu wa taala karena anak kita satu menghafal Al-Quran. Bahkan tidak cukup seperti itu, dalam riwayat dikatakan bahwasanya penghafal Quran itu nantinya akan memberikan mahkota kepada orang tuanya masing-masing. Nantinya penghafal Al-Quran itu akan memberikan jubah dan pakaian kepada orang tuanya sebagai bentuk penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dipersilahkan untuk mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Kita nggak bisa untuk membayar kegembiraan, kebahagiaan ini dengan kita memberikan uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Bagaimana kita bisa membayar apa yang suatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Quran ini diletakkan di atas gunung yang kokoh, maka gunung yang kokoh tersebut akan hancur selebur-leburnya karena kemuliaan Al-Quran, karena takutnya mereka kepada Allah. Karena ini bukan kalam biasa, karena isi Al-Quran adalah kalam daripada ilahi, kalam daripada Tuhan kita, Tuhan yang memberikan makan dan nafas kepada kita setiap harinya. Ini risalah, surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan surat itu ada di dalam dada kita. Zaman dahulu itu umat-umat terdahulu nggak bisa untuk membaca, untuk menghafal Al-Quran atau menghafal kitab mereka dari awal sampai akhir. Itu nggak mampu. Allah nggak bisa memberikan kekuatan kepada siapapun daripada umat-umat terdahulu untuk bisa menghafal kitab mereka. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kekuatan. Yang kemuliaan kekuatan itu barokah daripada nabi mereka, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran yang ada di dalam hati mereka, maka merekalah yang nantinya akan beruntung diberikan syafaat Al-Quran. Kalau secara umum dikatakan oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, kata Nabi kita. Bacalah Al-Quran. Bukan baca novel, bukan baca yang lain, tapi bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Bukan bacaan novel kita, bukan bacaan WhatsApp kita, bukan bacaan medsos kita yang memberikan syafaat. Bukan itu yang kita harapkan dari kiamat. Tapi yang betul-betul menolong kita, memberikan syafaat kepada kita adalah bacaan Al-Qurannya. Khusus terlebih-lebih tentunya kepada mereka yang menghafal Al-Quran. Dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Lau kana al-Quran fi ihabin ma tamassuhun nar." Andai kata Quran itu ada di dalam kulit atau pada kulit, maka kulit tersebut enggak akan tersentuh api neraka. Kalau itu kulit ada kulit, apalagi ada di dalam diri manusia, maka pastinya tentunya enggak akan dibakar manusia tersebut yang ada di dalam dadanya Al-Quran. Tentunya sebagaimana kita katakan bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Menghafal Quran suatu kemuliaan dan sesuatu yang sangat mahal harganya. Tapi tidak cukup untuk menghafal Al-Quran aja tanpa dibarengi dan dihiasi dengan ilmu agama. Banyak mereka yang menghafal Al-Quran hatam 30 juz. Tapi di antara mereka yang menghatamkan hafalan Al-Quran ketika ditanya,
Apa rukun-rukun sholat sebutkan, mereka nggak bisa menjawab. Apa aja yang membatalkan wudhu, mereka nggak bisa menjawab. Ketika ditanya syarat-syarat daripada membaca Fatihah di dalam sholat ada 10, mereka nggak bisa menjawab. Maka itu kekurangan, tentunya tidak sempurna. Sebagaimana juga tidak sempurna seseorang yang mendapatkan ilmu agama, mencari ilmu agama dan memahami hadis, memahami fikih, memahami tafsir, tapi nggak ada hafalan Al-Qur'annya sama sekali. Nggak hafal Quran sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal bait al kharib. Sesungguhnya manusia yang di dalam dadanya nggak ada hafalan Qur'annya sama dengan rumah yang sudah runtuh, sama dengan rumah yang sudah rusak. Maka yang sempurna tentunya bisa menghafal Quran dan bisa juga menguasai ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lihat daripada mereka-mereka. Mereka di sini menghafal Quran, mereka di sini juga mencari dan mempelajari ilmu agama yang luar biasa. Jadi sempurna sehingga mereka tahu ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka tahu arti daripada apa yang mereka baca. Ketika membaca Al-Qur'an, mereka tahu i'rabnya dan kedudukan nahunya. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka bisa memahami maknanya, bisa betul-betul merenungkan apa isi Al-Quran. Karena banyak juga yang membaca Al-Quran nggak paham dengan maknanya. Tentunya beda. Tidak kita katakan siapa yang membaca Al-Quran nggak paham maknanya, nggak ada pahala. Itu khususnya Al-Quran. Siapapun yang membaca Al-Quran walaupun nggak paham maknanya, maka pahala yang sudah disebutkan tadi mereka akan mendapatkannya. Tapi kalau mereka betul-betul membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, merenungkan maknanya, maka mereka mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan lagi seperti yang tadi. Tapi saking banyaknya akan diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya, karena mereka bisa merenungkan makna Al-Quran. Disitulah keutamaan daripada mereka-mereka yang sudah menghatamkan Al-Quran, sehingga mereka bisa membaca Al-Quran dengan memahami maknanya bisa merenungkan isi daripada Al-Quran. Dan selanjutnya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi oleh wali santri yang mewakili daripada yang lain, bahwasanya tugas kalian yang sudah menghatamkan Quran, hafalan Quran tidak selesai sampai di sini. Kalian tentunya harus mengulang, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan pernah nyerah. Itu jadi motivasi kalian untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang tidak memulai menghafal Quran, mereka mungkin masih mencari motivasi supaya bisa membaca Al-Quran setiap harinya. Tapi mereka kadang kesusahan, mereka mengatakan sibuk ini, sibuk itu. Mereka punya waktu untuk yang lain, tapi tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Tapi kalian di sini yang sudah menghatamkan hafalan Quran, punya motivasi yang besar, yaitu kalian dituntut dan diwajibkan untuk mengulang hafalan kalian. Dosa hukumnya bahkan dosa besar, kalian tidak mengulangi hafalan Quran kalian yang sudah kalian hafalkan. Nah, itu bentuk motivasi. Sekaligus itu membantu kalian untuk memahami ilmu-ilmu agama yang lain. Dikatakan oleh ahli kedokteran, siapa yang menggunakan otaknya untuk memikirkan dan mengulang-ulang Al-Quran, mengulang-ulang hafalan, maka itu akan menambah memori-memori di dalam otaknya. Ketika bertambah memori-memori tersebut, maka otomatis akan menambah kekuatan hafalannya, akan menambah kekuatan pemahamannya, sehingga kalian akan menjadi mudah untuk mempelajari ilmu agama dengan mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak heran, ulama-ulama yang top-top semuanya itu, mereka hatam Quran sebelum mereka menguasai ilmu agama. Imam Syafi'i hatam Quran umur 7 tahun. Imam Sufyan bin Uyainah bahkan umur 4 tahun sudah hafal Quran. Dan begitu juga Imam Nawawi umur 9 tahun hafal Quran. Imam Nawawi bahkan di saat beliau mengulang-ulang Quran, di waktu beliau masih baru menginjak usia tamyiz 7-8 tahun, beliau sempat menangis di saat itu yang masih usianya masih belia. Kemudian pulang ke rumah orang tuanya, mengadukan kepada orang tuanya sebab nangisnya. Ditanya, kenapa wahai anakku? Aku dibuat nangis oleh teman-temanku. Memangnya kenapa? Apa yang diperbuat oleh teman-teman kamu? Teman-temanku itu loh mengajakku untuk bermain. Padahal aku ingin murajaah Al-Quran. Padahal aku ingin mengulang-ulang Al-Quran. Ini Imam Nawawi. Ketika masih kecil sudah terlihat gambaran dia akan menjadi orang besar. Dan betullah kemudian dia akan menjadi orang besar, menjadi alim besar berkat Al-Quran. Dan semoga insya Allah semuanya yang menghatamkan Quran, semoga seperti menjadi Imam Nawawi berikutnya insya Allah. Dan kalian semuanya insya Allah
akan dijaga oleh Allah, dilindungi dari akhlak yang tidak baik dan dibantu diberikan hidayat untuk mengikuti akhlak Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran yang itu paling penting tentunya. Dan semoga insya Allah guru-guru kita dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan dijaga dari segala keburukan dunia dan akhirat. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون الأماجد، لقد مرت بنا برامج بعقد سوي متباهج، أظلم الليل الدامج، فبهذه الإشارة التي مضت فقد انتهت البرامج وانقضت. وفي مسك الختام ونعاهد بالسلام، حان أوان التضرع والابتهال ورفع الأيدي إلى المتصف بكل كمال. والأحق الذي يقوم بهذا المقام القريب من ذي الجلال والإكرام، فخامة الأستاذ كياهي قائم الدين. ومن الجدير قبل أن نختم البرامج الفاخرة في هذه الليلة الساحرة، يطيب لنا أن نقوم مقام الاستعفاء على كل زلة وأخطاء، ونتذلل الاسترضاء من الجماهير الشرفاء. Tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini.